Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini saya masih akan membahas materi dari mata kuliah Psikologi Konsumen. Untuk materi kali ini yaitu tentang penerapan teori sikap dalam perilaku konsumen serta peran keluarga dan kelompok sosial dalam perilaku konsumen. Materi pembahasan kali ini yaitu penerapan teori sikap dalam perilaku konsumen serta tentang peran keluarga dan kelompok sosial dalam perilaku konsumen. Yang pertama yaitu sikap dan perilaku konsumen. Seorang individu sangat erat hubungannya dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifuddin Azwar dalam bukunya, yaitu sikap merupakan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari. Ini berarti bahwa sikap yang berkaitan dengan perilaku konsumen terbentuk sebagai hasil dari pengalaman langsung mengenai produk, informasi secara lisan yang diperoleh dari orang lain, atau terpapar oleh iklan di media massa, internet, dan berbagai bentuk pemasaran langsung. Sikap mungkin dihasilkan dari perilaku, tetapi sikap tidak sama dengan perilaku. Sikap dapat mendorong konsumen ke arah perilaku tertentu atau menarik konsumen dari perilaku tertentu. Sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Mowen dan Minor menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. Kepercayaan, sikap, dan perilaku juga terkait dengan konsep atribut produk. Selanjutnya, terdapat 6 faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap terhadap perilaku konsumen. Faktor yang pertama yaitu pengaruh keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan sikap maupun perilaku konsumen. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat karena konsumen melakukan interaksi lebih intensif dibandingkan dengan lingkungan lainnya. Beberapa penelitian mengungkapkan sikap konsumen terhadap produk tertentu memiliki hubungan yang kuat dengan sikap orang tuanya terhadap produk tersebut. Faktor yang kedua yaitu pengalaman langsung. Pengalaman individu mengenai objek sikap dari waktu ke waktu akan membentuk sikap tertentu pada individu tersebut. Faktor yang ketiga yaitu kelompok teman sebaya atau peer group influence. Teman sebaya punya peran yang cukup besar terutama bagi remaja dalam pembentukan sikap. Adanya kecenderungan untuk mendapatkan penerimaan dari teman-teman sebayanya mendorong para remaja mudah dipengaruhi oleh kelompoknya dibandingkan oleh sumber-sumber lainnya. Faktor yang keempat yaitu pemasaran langsung. Mulai banyaknya perusahaan yang menggunakan pemasaran langsung atas produk yang ditawarkan menggunakan cara yang tidak langsung akan berpengaruh dalam pembentukan sikap konsumen. Faktor yang kelima yaitu kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Kepribadian individu memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap.
Dan faktor yang keenam yaitu tayangan media massa. Media massa ini sangat penting dalam pembentukan sikap. Maka pemasar perlu mengetahui media apa yang bisa dikonsumsi oleh pasar sasarannya dan melalui media tersebut dengan rancangan pesan yang tepat sehingga sikap positif dapat dibentuk. Pembahasan selanjutnya yaitu kelompok referensi dalam perilaku konsumen. Kelompok referensi atau reference group atau kelompok rujukan bisa disebut sebagai kelompok acuan, merupakan sekelompok orang yang dianggap memiliki pengaruh evaluasi, aspirasi, bahkan perilaku terhadap orang lain secara langsung ataupun tidak langsung, dan dianggap sebagai pembandingan bagi seseorang dalam pembentukan nilai dan sikap umum atau khusus dalam pedoman khusus bagi perilaku konsumen. Kelompok referensi memberikan standar, norma atau nilai yang dapat menjadi perspektif penentu mengenai bagaimana seseorang berpikir atau berperilaku, dan kelompok ini berguna sebagai referensi seseorang dalam pengambilan keputusan. Kelompok referensi merupakan hal yang sangat penting dan ide yang berpengaruh besar dalam perilaku konsumen. Kelompok referensi adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai perbandingan atau referensi bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai umum atau khusus dalam berperilaku. Dari perspektif pemasaran, kelompok referensi merupakan kelompok yang dianggap sebagai dasar referensi bagi seseorang dalam menentukan keputusan pembelian atau konsumsi mereka. Surmawan menggolongkan kelompok referensi berdasarkan posisi dan fungsinya. Yang pertama yaitu kelompok formal, yaitu kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaannya tidak terdaftar secara resmi, contohnya Serikat Pekerja Indonesia, universitas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kelompok informal, merupakan kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaannya tidak terdaftar secara resmi, contohnya kelompok bermain futsal, kelompok arisan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kelompok aspirasi, yaitu kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai, maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok acuan. Anggota kelompok aspirasi tidak harus menjadi anggota dalam kelompok referensinya, atau antar anggota aspirasi tidak harus menjadi anggota kelompok referensi dan saling berkomunikasi. Contohnya yaitu anak-anak muda yang mengikuti gaya berpakaian para selebriti Korea atau Amerika. Selanjutnya yaitu kelompok disosiasi, yaitu seseorang atau kelompok yang berusaha menghindari asosiasi dengan kelompok referensi. Selanjutnya yaitu pengaruh kelompok referensi. Menurut Hawkins, terdapat 3 pengaruh dari kelompok referensi. Yang pertama yaitu pengaruh informasional atau informational influence. Terjadi ketika seseorang individu menggunakan perilaku dan pendapat anggota sebagai sumbangan informasi yang sangat berguna. Yang kedua yaitu pengaruh normatif atau normative influence, kadang-kadang merujuk pada pengaruh utilitarian yang terjadi ketika individu memenuhi ekspektasi kelompok untuk mendapatkan reward langsung guna untuk menghindari sanksi. Yang ketiga yaitu
pengaruh identifikasi atau identification influence, yaitu juga disebut value expression influence, terjadi ketika individu telah mengalami internalisasi nilai dan norma grup.